Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja yang mengasihi kita, memberkati kita sampai pada saat ini. Bersama saya Pendeta Muda Harapan Parulian, menyapa kita bersama dan berdoa kiranya semua kita yang mendengarkan renungan firman ini, kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang pasti akan menasihati kita, memberkati kita, meneguhkan iman kita, berpengharapan terus, berpegang terus kepada iman kepercayaan kita bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-12, ayat 11 dan 12, saya akan bacakan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ayat ini sudah sering kita baca dan sering diajarkan dan disampaikan dalam khotbah-khotbah di gereja maupun dalam pelayanan-pelayanan dimanapun. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang menceritakan bahwa ada karunia jawatan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang kudus untuk memperlengkapi tubuh Kristus dalam pekerjaan pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seluruh gereja hanya fokus pekerjaan pelayanan itu dalam pemberitaan Injil. Sehingga orang-orang yang memberitakan Injil selalu diperlengkapi, harus diperlengkapi lewat sekolah orientasi melayani, lewat sekolah Alkitab, sekolah teologi, dan lain sebagainya. Karena semua orang-orang yang ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan lewat pemberitaan Injil memang harus diperlengkapi supaya bisa mengerti dan bisa menjelaskan, menyampaikan firman Tuhan dengan tepat dan benar, sehingga memberkati dan menyelamatkan banyak orang. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, yang saya ingin ajak kita bersama-sama merenungkan hari ini adalah bahwa pekerjaan pelayanan itu bukan hanya sekedar memberitakan Injil, bukan hanya memberitakan Injil, tapi ada pekerjaan pelayanan yang begitu luas dan begitu banyak. Nah, salah satunya yang saya akan ajak kita merenungkannya adalah termasuk dalam pekerjaan pelayanan dalam bidang musik. Bagi beberapa gereja, pemain-pemain musik itu juga adalah sebuah tim pelayanan yang harus diperlengkapi, dan sebagian gereja memang memperlengkapi sumber daya manusia, tim musiknya begitu. Tapi yang menjadi perenungan kita adalah begitu banyak gereja yang tidak memfokuskan diri, yang tidak memberi hati untuk memperlengkapi para pemain-pemain musik di gereja. Sehingga khususnya di kalangan gereja Pentakosta atau karismatik, ada begitu banyak pemain musik gereja itu yang bermain musik karena bisa dan karena belajar otodidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita mencoba untuk mengubah paradigma kita dalam pekerjaan pelayanan. Itu hanya bukan pemberita Injil saja, atau bukan hanya menyampaikan firman saja, tapi pekerjaan pelayanan ada begitu banyak, luas. Ya. Nah, salah satunya adalah pelayanan dalam bidang musik. Saya rindu bahwa semua gereja juga memperlengkapi pemain-pemain musik, supaya pemain-pemain musik di gereja, pemain-pemain musik yang berkompeten, yang memiliki skill, yang memiliki keahlian di bidangnya, sehingga pujian penyembahan kita, baik pelayanan kita dalam bidang musik itu juga menyenangkan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Semua jemaat yang bernyanyi menikmati pujian, menikmati musik, sehingga kita bisa dibawa untuk menikmati pujian penyembahan. Nah, musik bukan segala-galanya, tapi musik juga bisa menjadi penghantar kita untuk bisa menikmati kuasa Tuhan, urapan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Nah, karena semua termasuk pengajar-pengajar, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang bertalenta, yang diberikan Tuhan talenta untuk bermain musik, ahli di bidangnya. Mari kita bersama-sama untuk memperlengkapi pelayan-pelayan di gereja kita dalam bermain musik, supaya generasi-generasi berikutnya, orang-orang yang terpanggil dalam bidang pelayanan dalam musik
itu bisa bermain musik dengan maksimal, dengan keahliannya, sehingga ketika kita bermain musik, kita bernyanyi, beribadah, ya ada hadirat Tuhan yang turun dengan musik-musik yang dimainkan dengan keahlian, dan termasuk didukung dengan hati yang melayani. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak cukup hanya punya hati melayani, tapi skill kita terbatas, skill kita, permainan musik kita itu biasa-biasa saja. Kita harus mengupdate diri, mengupgrade atau memaksimalkan kapasitas kita, memaksimalkan kemampuan kita, terus belajar. Semuanya dipergunakan untuk memperlengkapi tubuh Kristus dalam pekerjaan pelayanan. Nah, ini yang saya rindu kita bersama-sama, karena semua orang percaya pasti diperlengkapi, pasti dipersiapkan dalam pekerjaan pelayanan. Semua orang kudus harus diperlengkapi. Dalam bidang apapun kita dipakai Tuhan, dalam bidang apapun kita melayani Tuhan, semua kita harus diperlengkapi. Tidak hanya orang-orang yang memberitakan Injil saja, harus sekolah teologi, harus sekolah Alkitab, tapi semua bidang pelayanan, karena semua tubuh Kristus, orang-orang kudus harus diperlengkapi. Ya, supaya tubuh Kristus terbangun dengan baik, begitu, dengan benar. Semuanya harus ahli di bidang masing-masing. Seorang pemberita Injil harus ahli di bidangnya. Seorang pemain musik juga harus ahli di bidangnya. Dan semua orang-orang kudus, orang-orang percaya yang rindu melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, kita harus belajar untuk ahli di bidangnya. Belajar, dan terus belajar. Dan ini menjadi sebuah dorongan bagi kita, motivasi bagi kita, bagi hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, dan seluruh orang-orang percaya, orang-orang kudus dimanapun berada. Mari kita renungkan, apakah semua pelayan, orang-orang kudus di gereja kita, tim pelayanan di gereja kita juga adalah orang-orang yang memang betul-betul diperlengkapi dengan baik, dengan benar. Sumber daya manusianya diperlengkapi dengan baik dan benar, sehingga menghasilkan orang-orang yang melayani dengan hati, dengan pengurapan Roh Kudus, dan juga dengan skill talenta yang diperlengkapi dengan baik dan benar. Ini menjadi kerinduan saya, menjadi doa saya, supaya generasi ke depan, siapapun yang dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani dalam bidang apapun, kiranya semua kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan, guna pembangunan tubuh Kristus. Itu sebabnya pada saat siang hari ini, mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita bersama-sama merenungkan, kita berdoa, kita lakukan, kita praktekkan. Mari kita bersiapkan, kita perlengkapi semua orang-orang kudus, orang-orang percaya yang terlibat dalam pelayanan apapun. Semuanya kita harus ahli di bidangnya, ahli dalam segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada guru, ada pengajar-pengajar yang bisa memperlengkapi setiap orang kudus untuk pekerjaan pelayanan demi tercapainya pembangunan tubuh Kristus semakin baik ke depan. Ini doa saya, dan saya percaya semua kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini dikuatkan, diteguhkan, digairahkan, dibakar hati kita untuk bisa memperlengkapi setiap orang dalam pekerjaan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.